Jadi kemarin kita juga di Banjarnegara, ruang UKM, dan alhamdulillah untuk pagi ini jam 9 sampai nanti jam 10 akan hadir bersama kita semuanya ya. Saya coba menyapa satu persatu dari narasumber di sini ya. Teman-teman yang siapa nih, Mbak Sinta mungkin ya? Halo Mas Yudi. Oh halo juga, kita saya nanya malah, Mbak nanya sedikit. Siapa saya? Apa kabar Mbak Sinta? Alhamdulillah baik Mas. Oke, Mbak Sinta siapa namanya? Sinta Merlinda. Sinta Merlinda. Asalnya dari mana Mbak Sinta? Badamita. Badamita. Oh deket ya berarti ya. Oke. Ini ngomong-ngomong pagi ini Mbak Sinta membawa produk apa nih Mbak Sinta ini? Saya datang sini membawa produk Joao terdiri dari kopi hijau dan masker kopi mas. Joao. Hurufnya J-O-A-O ya? Iya. Bacanya juga seperti itu ya? Joao. Joao ya. Nanti kita bahas satu persatu lah. Ini warna kemasannya putih, kemudian ada gambar kopi berwarna hijau ya. Iya. Nanti kita bahas nih. Kayaknya pendengar juga penasaran ini. Kopi kok warnanya hijau ya? Enggak apa Hitam. namanya hitam atau juga putih gitu ya. Yang kita kenal juga ya. Kemudian juga ada Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi. Selamat pagi semua mitra suara Banjarnegara. Iya. Semoga tetap semangat. Iya, amin. Terima kasih ya Bu ya. Ibu Eni. Ibu Eni siapa sih Bu namanya Bu? Lengkapnya? Lengkapnya Eni Markini. Eni Eni Markini. Markini, bukan Eni Selaras. Nah, kebetulan kami produk saya atau merek saya Selaras. Apa itu produk apa? Makanan atau apa itu? Iya. Kami dari UKM Selaras, Chips and Bakery, yang beralamat di Desa Tapen, Kecamatan Monadadi. Kami memproduksi aneka, awalnya memang produksi tahu. Terus perkembangannya kami memproduksi aneka makanan, diantaranya keripik tahu, dan untuk lauk juga ada kering kentang. Ada juga keripik sayuran, seperti ada keripik bayam, pegagan, pare, pegagan. Pegagan. Kalau dulu itu orang dulu menyebutnya panegoang. Panegoang. Ini Mas Solis kayaknya apa? Banyak juga manfaatnya. Panegoang ya. Oh, iya. Ini kemasannya ada 3 macam ya Bu ya? Betul? Atau apa 2 macam? Yang di sini kami membawa 2 macam kemasan. Yang satu tot chips itu keripik tahu berbentuk chips, ball chips. Nah, bulat-bulat ya? Bulat-bulat kecil. Terus yang kedua saya bawa kering kentang. Kering kentang, itu yang kemasannya kotak gitu ya? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya Bu ya, mengenai apa namanya berarti ini? Toast chips ya? Toast chips. Dan juga tadi apa? Kering kentang. Iya. Oke, dua-duanya toast chips itu ya Bu ya? Iya, kalau cuma rasanya berbeda. Kami di sini masih rasanya original. Iya. Dua-duanya original tadi ya? Dua-duanya original. Oke, baik. Nanti kita bahas Ibu Eni Selaras Ibu ya? Atau ini saya Bu? Eni Selaras ya? Sebagiannya ya? Oke. Kayaknya pendengar lebih paham nih. Lebih paham dengan Eni Selaras. Kebetulan saya membawa merek atau brand dari usaha kami. Jangan-jangan Mbak Sinta juga seperti itu Mbak Sinta ya? Sinta Joao. Kenapa namanya Joao Mbak Sinta? Sebenarnya Joao itu hanya untuk mempermudah para konsumen kami, karena kan saya kan yang jual kopi hijau gitu. Jadi seperti kayak orang Jawa Barat gitu kan, Nanang Suparman gitu kan, biar lebih apa ya, mudah diingat, mudah bukan yang biasa saja. Jadi kami gunakan akhiran Joao, kita mempercantik lagi dengan Joao kopi hijau gitu. Oh, jadi ada apa ya? Ada kata yang mengikuti di belakang ya. Jadi itu biar mudah diingat ya. Oke. Iya. Saya mau bicara mengenai kopi hijau. Ini dua kemasan apa berbeda semuanya nih Pak Sinta? 2 produk Pak. 2 produk.
Oh, dua produk. Nah, satunya ini kopi hijau, satunya ini masker kopi untuk muka. Kalau kopi hijau itu untuk diminum. Oh. Kalau masker kopi untuk perawatan. Untuk perawatan aja. Oke. Cewek cowok sama aja ya? Cowok, cewek bisa Pak. Malah saya perbandingannya ada dari 10 ada 3 cowok yang datang ke saya untuk melakukan perawatan menggunakan masker kopi dari Joao dan masker kopi hijau. Oh, termasuk juga menerima perawatan? Enggak, bukan, tapi konsultasi, terus kita kirim produk kita, terus juga mereka alhamdulillah punya respon yang positif tentang produk kita. Oke, dari mana itu Mbak? Area Banjar atau dari mana? Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera Pak. Oke. Mbak Sinta, sedikit cerita atau juga banyak nggak apa-apa ya, kita kan juga promosi juga lewat radio ya. Kopi hijau, Joao, boleh cerita sedikit ya, warnanya pun hijau. Iya. Bagaimana kita akan memastikan kalau kopi itu pasti hijau itu? Jadi seperti ini Pak, saya cerita sedikit ya Pak. Latar belakang saya mengangkat produk ini adalah saya ingin sekali sedikit menjawab permasalahan yang ada di sini di Indonesia ini. Banyak sekali dari tahun ke tahun penyakit tidak menular itu semakin tahun semakin meningkat. Bahkan penyakit menular itu bisa menyebabkan kematian. Penyakit yang tidak menular ini diantaranya misalnya hipertensi, kolesterol, diabetes, terus obesitas juga. Ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa dia bisa meninggal karena obesitas. Nah, produk kami ini ingin menjawab sedikit solusi dari permasalahan tersebut. Paling nggak dengan adanya produk kami ini kita bisa menurunkan sedikit persentase yang sudah ada di Indonesia gitu Pak. Jadi untuk kalau misalnya kopi hijau ini sebenarnya kopinya kita gunakan adalah kopi Robusta yang karena kan kalau Arabica itu kan sudah nilai jualnya sudah cukup ada ya di Banjarnegara sendiri. Nah saya mau mengangkat itu yang mau naikin nilai jual yang Robusta dulu gitu. Nah pernah saya coba menggunakan Arabica, tetapi efeknya itu hampir sama. Ketika kita misalnya untuk biaya produksinya antara Arabica dan Robusta itu kan ada perbedaan gitu. Ketika dengan harga yang cukup rendah dibandingkan Arabica kita bisa mendapatkan manfaat yang sama, kenapa kita memilih Arabica gitu. Solusinya juga di sini Robustanya juga kan masih kurang nilai jualnya. Jadi saya mengangkat itu sebenarnya kopinya memang pada umumnya ada di pasaran, tetapi kenapa hijau? Karena kita tidak mengalami penyangraian. Kalau kopi pada umumnya yang roasting itu kan ada penyangraian, jadi warnanya berubah. Nah, jadi kita kopi pada umumnya yang ada di pasaran kita cuci, terus kita jemur, terus kita giling, Pak. Tidak disangrai? Tidak disangrai. Jadi makanya antioksidannya masih terjaga. Masih terjaga? Nah, itu kopi Robusta? Robusta semua. Kalau masih komunitas lokal? Iya, lokal. Kalau Arabica otomatis kan kita harus mendatangkan dari luar daerah ya? Enggak, saya pernah juga ngambil yang di daerah atas. Nah, tapi efeknya itu hampir sama aja Pak. Jadi dengan nilai biaya produksinya kan agak membengkak ya kalau misalnya kita menggunakan Arabica. Nah, sedangkan kompetitor yang lain untuk kopi hijau dia memasak harga yang misalnya kalau saya menggunakan Arabica pasti harus lebih tinggi kan. Nah, dari itu antara Arabica dan Robusta itu hampir sama, jadi saya memilih untuk mengangkat Robusta saja. Lebih ekonomis juga ya? Iya. Ya. Kemudian tidak disangrai? Tidak disangrai. Dikeringin? Dicuci, dikeringin sampai 3 hari 4 hari. Oke, selama sehari ya? Selama hari langsung digiling. Langsung digiling? Ini berarti belum digiling? Ini sudah digiling. Oh, sudah sudah tinggal di seduh ya? Iya, tinggal di seduh ya. Oke. Jadi nantinya kalaupun diseduh warnanya juga hijau? Lebih ke teh. Oh, lebih ke teh. Warnanya. Tapi nggak hitam? Nggak hitam. Ya selama kita kenal kalau kopi itu hitam? Nggak ya? Nggak, karena hitamnya itu kan berasal dari sangrai. Oh iya, betul. Dan kebakar itu ya. Iya. Rasanya bagaimana itu Mbak? Kalau rasanya itu lebih mirip ke teh Pak. Tapi kalau saya yang biasa suka kopi juga lebih kayak air putih.
Aromanya dihirup seperti apa? Aromanya juga kayak kopi mentah kayak gitu. Kayak kopi mentah. Oke, dicampur apa itu? Ada tinggal siapa? Enggak dicampur, itu murni biji kopi 100% digiling. Kalau nantinya akan diseduh, campur gula dan mix nggak apa-apa? Kalau misalnya dicampur gula nggak apa-apa, masih bisa, kita masih dapat efeknya. Atau baiknya seperti apa sih? Kalau baiknya, kalau saya pribadi biasanya konsumsinya itu 2 sendok makan, terus langsung diseduh, terus langsung nggak tanpa gula, Pak. Tanpa gula? Oke, pahit nggak sih? Enggak. Oh, kayak air putih saya. Air putih gitu ya. Oke. Nanti kita bahas lagi ya, masih ya. Itu juga masih ada apa? Yang masker kopi ya. Kopi buat masker. Cuma ada gambar jeruk gitu ya di situ. Iya, karena kita juga ada campuran sari lemon impornya. Oh ya, buat aroma mungkin ya. Buat mengencangkan kulitnya juga. Jadi karena masker kopi ini juga kan kita ada permasalahan perawatan wajah itu kan biayanya sangat mahal ya Pak. Saya membuat produk ini untuk solusi supaya pada umumnya juga bisa melakukan perawatan dengan biaya yang terjangkau gitu Pak. Oke. Nanti kita bahas lagi ya Mas. Saya coba kembali ke Ibu Eni. Bu Eni masih semangat ya Bu ya? Iya. Nggak request lagu ya Bu ya? Enggak ya? Biasanya request lagu atasan. Bu Eni, coba tanya Bu. Ini yang pertama adalah kering kentang Bu. Kering kentang yang dikemas menggunakan apa itu? Dus ya, berwarna apa ya Bu namanya ya? Agak kuning, agak iya, kayak warna kayak kentang digoreng gitu ya Bu ya. Oke. Pembuatannya seperti apa Bu? Iya, kami memproduksi kering kentang dengan menggunakan kentang pilihan. Ya, kita memang menggunakan kentang yang dari Dieng, dari daerah Dieng, sehingga memang kita khusus ya? Iya, khusus dari Dieng. Nah, di sini kenapa saya memproduksi kering kentang dan ada tahu juga? Awalnya saya membuat produksi tahu, tapi di masa-masa sulit waktu itu kami berpikir untuk lebih lagi mengembangkan usaha, tidak hanya memproduksi tahu yang kita jual sebagai tahu sayur, tapi kita tahu original itu. Iya, tahu original. Nah, pada perkembangannya kita menjawab tantangan yang bagaimana caranya supaya tahu itu bisa awet. Menantang siapa dulu? Nah, yang pasar, permintaan pasar. Nah, setelah itu kita memproduksi tahu supaya awet dan juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Tidak hanya awet, tapi nilai jual juga bisa meningkat seperti itu. Dan dari sini kami ingin sekali membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Awalnya seperti itu. Dan sampai perkembangannya saat ini kami memproduksi aneka macam makanan ringan atau camilan ataupun lauk pauk yang tadi disebut kering kentang. Pembuatan kering kentang itu juga dua kali masak ya Mas ya. Yang pertama kentang digoreng dulu, baru dibumbuin. Iya. Rasanya pedas. Kentang digoreng dulu. Iya. Tetap diiris-iris. Tetap diserut. Iya. Jadi bentuknya tipis atau kecil? Bentuknya kayak korek. Kayak korek api itu yang kecil-kecil serutan. Iya. Kalau orang Tasik atau orang daerah Jawa Barat itu menyebutnya Mustafa. Mustafa. Iya, karena Arab itu ya. Padahal kecil-kecil itu kan namanya Mustafa ya, harusnya besar-besar dari Mustafa ya. Ini di dalam jadi saya nggak lihat ya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita menggunakan 2 kemasan Mas Yudis. Yang kering kentang? Iya, yang kering kentang. Oh, ini ada 2 kemasan? Iya. Cuma yang bagus ini hanya 1 kemasan. Dalamnya kan masih menggunakan kemasan plastik. Jadi digobel ya Bu ya. Oke. Kemudian kemasan plastik. Ukuran berapa? 200 gram. 200 gram ya. Kemudian dimasukin lagi ke dus ya, kemasan dus. Ya, namanya di pasaran kan kadang-kadang kita dituntut untuk mempercantik kemasan sesuai dengan dirinya. Oke. Rasanya seperti apa Ibu? Rasanya pedas, manis, cocok. Hanya satu macam rasa? Iya,
satu mas pedas manis nggak cocok untuk teman nasi anget itu. Oh iya, sarapan iya, itu iya, Mas iya. Yus. Oke. Pedasnya tidak ada level-level pedas nomor berapa tidak Ibu ya? Oh sementara ini Belum. Oke. Kecuali kalau ada yang request ingin yang lebih pedas kayak gitu ada bisa. Pembuatannya ini kalau saya boleh tahu campurannya bumbu boleh nggak sih Bu? Atau rahasia Bu? Oh nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia ya? Ya, campurannya bumbu bawang merah, bawang putih, bumbu dapur yang biasa ibu Yang biasa masak itu ya di dapur. Tidak ada bahan. Kelebihannya kami di sini tidak menggunakan MSG. Oh, Non itu. MSG. Maksudnya Produk kami non seperti MSG. itu. Non MSG ya. Tidak ada bahan pengawet juga. Pengawet tambahan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi aman ya Bu ya? Aman. Aman. Produk dari rumahan. 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 Iya. Oke. Bagaimana Bu untuk pemasarannya? Maksudnya ini kan dibuat oleh sendiri atau keluarga atau mungkin melibatkan banyak orang sekitar atau seperti apa Bu? Iya. Oh, di sini kami memang sudah ada tenaga yang memproduksi ini semua seperti tahu terus dan produksi lain kan. Di rumah produksi ada beberapa pekerja yang membantu usaha kami. Berapa orang Bu? Yang di rumah itu karyawan produksi 5 orang. 5 orang. Terus yang pekerja borongan Oh, 5 ada orang, ada 5 orang. 10 orang berarti semuanya ya, tertarik Bu ya. Oke. Baik, ini kayaknya masih banyak ya mengenai kemasan juga. Jadi Mbak Sinta juga mau bahas mengenai hijau, masker, kopi ya. Jadi apa Bu? Yang satunya Bu yang Chips. yang chip itu ya. Iya, kayaknya menarik gitu. Bagaimana juga menarik. Nanti kita bahas lagi Bu ya. Oke. Mbak Sinta, Ibu Eni tentu bersama kami di Sensasi Satu Jam Maghrib Bergengsi bersama dengan di Banyak Negara. Bahan informasi budaya dan hiburan. Chips dan juga keripik kentang ya. Betul ya, keripik kentang. Oh, keripik kentang, mohon maaf, ada masalah. Dan juga ada Mbak Sinta, ada produk hijau, kopi hijau. Tadi sampaikan oleh Mbak Sinta ya. Jadi kalau pun diseduh, warnanya pun tidak hitam, tapi agak-agak kuning-kuning kayak tadi ya. Kemudian juga rasanya juga ternyata aromanya tidak begitu menyengat kopinya ya. Dan rasanya tadi seperti apa? Air putih. Ada khasiat atau apa itu Mbak? Manfaat maksudnya? Kalau untuk kopi hijaunya sendiri itu karena kita tidak melewati proses penyangrai sehingga antioksidannya itu masih terjaga 100%. Nah, untuk manfaatnya lebih detail sebenarnya saya belum melakukan uji lab, tapi karena sudah di era seperti ini kita kan mudah mencari informasi ya lewat jurnal ataupun internet, itu semuanya sudah tersedia di situ. Nah, saya mengutip di beberapa jurnal bahwasanya katanya kopi hijau itu dapat menurunkan kolesterol, diabetes, hipertensi, dan juga mengurangi permasalahan obesitas Mas. Karena yang saya alami juga setelah minum kopi hijau itu kita bisa menekankan nafsu makan kita nggak nafsu makan Mas. Oh, nggak nafsu makan. Jadi nafsu yang lain tetap iya ya? Nafsu makan yang lain tapi enggak ya? Enggak, jadi perutnya rasanya kenyang. Oh iya. Terus juga misalnya ada kasus juga beberapa testimoni saya dia mengalami kolesterol, tetapi kolesterolnya sampai 230, kan dikasih obat ya, terus sengaja nggak diminum obatnya sama dia. Nah, minum kopi hijau 3 hari kolesterolnya sudah turun 150. Tuh, kalau hipertensi juga ada beberapa yang 150, jadinya ketika minum kopi hijau dia sampai 110, ada yang 90, berarti dia mengarahkan ke normal, bukan hipertensi lagi. Iya, oke. Mbak Sinta, kopi hijaunya ya. Ini kemasannya kan berapa, ukurannya berapa nih Mbak? Ukurannya kami punya 2 Mas. Jadi yang ini 250 gram untuk kemasan potnya, ada juga yang kemasan saset karena kan ada juga pasaran juga yang meminta. Saya mau coba dulu gitu kan, takutnya nggak cocok ataupun
mau kesan pertamanya seperti apa gitu, jadinya milih untuk kemasan yang saset. Tapi ada juga yang langsung beli yang pouch gitu. Berapa harganya? Kalau yang ini 250 itu harganya 50.000. 50.000 ya. Oke. Nanti datang ke tempatnya Mbak Sinta. Terjual di mana? Saya sudah ada di ada di Topas, ada juga di toko oleh-oleh. Nah, atau bisa langsung kunjungi Instagram jualan di Surat Kopi Hijau atau langsung ke rumah produksi. Produksi ya. Sambil jual lihat nggak apa-apa ya. Sambil jual lihat juga nggak apa-apa ya. Oke. Yang satu adalah masker kopi. Iya, masker kopi. Gimana kok bisa menemukan ada ide seperti itu masker kopi? Sepertinya kok kalau saya ya masker yang ditempelin kan? Iya, ditempelin di wajah. Di wajah itu. Itu kan sebenarnya juga saya nyari ide itu juga gara-gara baca-baca jurnal gitu Mas. Jadi punya ide, terus ada bahan kopinya juga ada, terus juga coba kita dikombinasikan dengan sari lemon impor dan minyak jenggot. Nah, alhamdulillah ketika saya pasarkan banyak yang respon positif, dan juga yang misalnya mengalami permasalahan seperti jerawat itu dia bisa pulih dengan sendirinya. Pemakaiannya seperti biasa ya. Jadi ini kan udah jadi bubuk yang dikeringkan ya Mas. Nanti disiram sama disitu sama air hangat. Nah, nanti langsung diaplikasikan, tunggu sampai 15 menit. Nah, nanti habis itu dicuci. Kopinya kopi hitam. Oh, kopi. Nah, ini yang dicangrai kalau yang masker. Oke. Jadi kopi robusta dikeringin dulu. Iya. Kan kopinya disangrai dulu, terus digiling, terus nanti kita aduk dengan sari lemon impor, terus nanti dikeringkan untuk proses pengemasan dan lebih awet gitu Mas. Kalau itu aroma kayak bumbu lemon itu ya? Iya, ada aroma lemonnya ada, kopinya ada, terus juga itunya ada. Jadi memang seperti itu. Selain aroma tapi juga untuk manfaat juga dari minyak zaitun, lemon juga, dan juga untuk kopinya sendiri ya. Ukurannya berapa itu Pak? Kalau ini 100 gram. 100 gram. Ada juga saya kemasan saset 20 gram. 20 gram. Masing-masing dijual berapa? Kalau yang pouch ini 130.000. Kalau yang saset 6.000. Kalau yang saset itu kan bisa dipakai 3 kali. Kalau yang pouch ini bisa sampai 15 kali. Pemakaian seperti apa? Tiap hari berapa kali? Kalau misalnya tiap hari itu boleh Mas, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang Mas kadang males ya, jadi ambil seminggu 3 kali. Gitu. Baik, yang kopi hijau kemasan dari berapa ini? Yang 50.000? Iya, 50.000. Yang saset berapa? Sasetnya 7.000. 7.000. Oke, jadi ekonomis ya. Iya. Dijual itu di mana nih Mbak? Yang masker kopi? Kalau masker kopi ini kan saya belum belum ada izinnya. Kalau misalnya izin itu kan harus di BPOM, wajib ya. Karena jadi nggak bisa masuk ke Topas. Kalau yang kopi hijau ini kan sudah ada izinnya, sudah ada PIRD-nya, jadi bisa masuk. Nah, jadi sementara untuk masukkan aja. Belum karena harus punya nomor produksi sendiri gitu. Kami belum ada dana ke situ Mas. Jadi kami cuma memasarkan via Shopee, via IG, via Facebook dan YouTube atau dan dari TikTok juga kami pasar. Baik, media banyak ya Mbak Sisinta ya, untuk jadi pemasaran juga ya. Mbak Sisinta, sebentar dulu nanti kita bahas lagi Mbak Sisinta ya. Saya kayak ini mengenai total sisip. Namanya kayak Inggris saja Bu ya. Ada ide juga. Ada ide juga. Dari siapa itu? Kita menciptakan merek ini namanya kan mereknya Mas. Kalau yang produksi kami awalnya keripik kulit tahu. Keripik kulit tahu. Iya. Sudah banyak di pasaran namanya keripik kulit tahu. Nah, untuk perkembangannya kami mencoba memproduksi tahu sisip balls ini. Kita eksperimen dulu dari awal, dari bahan mentahnya kita menggunakan kedelai merah. Produknya memang dari kedelai. Iya, dari awalnya memang dari tahu. Nah, makanya di sini kami
bisa orang Jawa nanti. Kita menciptakan lagu ini kita sesuaikan dengan segmen pasar. Karena kita ke anak muda yang suka mil, terus kadang anak muda yang jarang suka tahu. Nah ini jadi pilihan. Jadi pilihan ketika makan jadi tosip ini jadi pilihan sebagai makanan pendamping selain lauk yang lainnya. Jadi mendampingi sama istri atau suami. Tidak hanya mendampingi, tapi juga ini tosip ini bisa mendampingi dari saat makan maupun di saat santai. Oh, produknya dari hasil kedelai. Dari kedelai. Caranya di mana Ibu kedelainya? Kedelainya atau kerjasama dengan petani? Caranya kita memang masih menggunakan kedelai impor. Kedelai impor. Ada kesulitan Bu? Alhamdulillah sampai saat ini. Oke. Jadi produk datang sendiri ke Ibu atau Ibu yang cari sana? Kita ambil ke agen. Oh, oke. Kemudian juga dibikin kayak tahu gitu ya? Iya, dibikin tahu dulu, terus diproses menjadi keripik tahu, terus ataupun kalau toast ini diproses menjadi tahu mini. Itu digoreng berarti 2 kali? 2 kali. Kan harus diambil apa? Kulit tahunya ya? Nah, kalau toast ini enggak diambil tahunya selain dengan keripik tahu. Oh, yang itu ya. Dan ini berbentuk juga apa? Kayak bola-bola itu ya, Bu ya? Bola kecil. Rasanya apa saja ini, Bu? Kalau saat ini kami masih memproduksi original. Original. Jadi original sudah kayak rasa memang rasa tahu. Oh, gurih. Iya, rasa gurih. Ini juga kita membuatnya memakai MSG. Bumbu dapur itu ya. Oke. Selain itu, ini ke depan kami juga menciptakan ada rasa pedas. Mungkin sesuai dengan permintaan. Iya, sesuai dengan permintaan. Oke. Produk ini ukurannya berapa ini? Kalau toast chips ini ukurannya 80 gram. 80 gram. Dijual berapa? 15.000. Oke, ini juga ya. 80 gram. Kemasannya juga bagus. Hanya satu kemasan atau lebih kecil ada? Enggak, kalau ini paling kecil. Ada juga kita mengenai kemasan kita sesuaikan dengan segmen pasar. Iya. Kebanyakan kalau di pasar tradisional kita menggunakan ada sih yang curah. Kalau kita katakan di pasar itu kemasan bahan-bahan itu dari larangan banyak. Jadi yang kemasan besar itu ya, itu ya kemasan curah. Nah itu biasanya kita kirim ke agen, ke reseller. Kali jauh kemana itu? Untuk pemasaran saat ini di Banjarnegara bisa didapatkan di seputar pasar Banjarnegara, di pasar-pasar tradisional kayak di Pasar Koja, Mandiraja, Bukantija, Banjarnegara sekelilingnya. Luar kota sudah Ibu? Luar kota sudah sampai di Purbalingga, terus kota-kota terdekat itu ya? Iya, kota terdekat. Siapa tahu ada kerabat mungkin yang akan membawa ke kota jauh nanti. Ini yang kami harapkan untuk memperluas jaringan pasar. Kami di sini di UKM Selaras masih membuka reseller ataupun packing yang ingin bekerja sama dengan kami bersama UKM Selaras dengan berbagai macam produk yang kami produksi. Sebenarnya di pendengar ada yang berminat ya. Masih kita ini nanti kebetulan ada namanya produk yang harus namanya mendapatkan lagi ya pemasarannya. Kering kentang Ibu, ukurannya berapa tadi Bu? Kering kentang ukurannya 200 gram. 200 gram. Dijual harganya berapa? Satu dus ini harga eceran tertinggi 20.000. 20.000. Iya. Kemasannya memang hanya satu kemasan. Ada yang lebih kecil enggak? Tidak. Kecil-kecil enggak? Kami memang hanya kemasan itu. Semuanya ini 200 gram. Ya masih bisa juga kayak reseller juga ambilnya masih ada yang curang gitu. Untuk kesempatan ini kemasan ini kan tidak produk sendiri itu ya? Iya. Harus pesan juga. Oke. Memang ini pesannya seperti ini Bu. Iya. Sengaja memang didesain seperti ini. Desain sendiri. Kalau desain kami masih menggunakan jasa desain. Oh. Jadi kita tinggal lihat seperti apa konsepnya. Yang namanya pemasan itu kan suatu bisa menceritakan produknya apa isinya
terus gramasinya, produsennya dari mana, seperti itu. Jadi dua-duanya mulai tahun berapa ini Bu berarti Bu? Kalau keripik tahu kita mulai produksi tahun 2010. 2010, berarti sekarang sudah 11 tahun ya, yang perubahannya ya. Kemudian yang tercip? Kalau chips mulai tahun 2018. 2018. Iya. Sebelumnya udah lama semuanya ya. Iya, oke. Luar biasa ya. Jadi memang akhirnya selain juga apa namanya bisa juga untuk menyediakan lapangan kerja itu ya. Insya Allah kami masih membuka lapangan pekerjaan. Apalagi ini menjelang puasa, maka kami masih membuka lapangan pekerjaan ya. Yang deket Mas, biar tidak repot. Jadi masih terus berkembang gitu ya. Insya Allah. Selama itu cari kemasan seperti itu susah nggak Bu? Nah, ini kita Bersama dengan yang lain gitu? pesan kemasan seperti ini untuk yang jus kita memesan di Jogja. Di Jogja. Oh, Jogja. Kalau untuk stand pouch ini menggunakan paper metalik kita pesan di Bandung. Luar kota sama ya? Luar kota Semarang, di daerah Banjarnegara memang belum ada. Iya. Sebenarnya banyak kesulitan ya Bu ya? Atau seperti apa? Tidak sulit? Enggak. Oke, tetap harus ada perjuangan tapi enggak dianggap sulit ya. Sama juga Mbak Sinta, ini kemasannya stoknya dari mana Mbak Sinta atau bikin sendiri? Kalau stok kemasannya ini dari Bandung juga. Dari Bandung juga? Dua-duanya ya berarti ya? Iya. Konsepnya memang bikin sendiri? Kalau konsep saya jajan sendiri. Jajan sendiri, nanti seperti ini, dan seperti ini gitu ya? Iya. Kesulitan atau enggak ini Mbak Sinta? Apanya? Kemasannya ini? Kalau kemasan sendiri Enggak ya? Tapi kalau misalnya di Banjarnegara ada kan lebih baik gitu, Oh. untuk menekan kos misalnya jasa ongkirnya gitu kan. Ini harapan juga ya Mbak Sinta ya? Ini juga ya? Harapannya seperti apa sebenarnya kemasan ini? Apakah di Banjarnegara nanti akan bisa ada yang produk kemasan sehingga tidak jauh ke Bandung, ke Jogja gitu? Iya, seperti itu. Selama ini sudah ada kerjasama belum? Untuk Belum ada. belum. Belum ada. Oke. Ini kemasan berarti sudah ada di berapa nih Mbak Sinta? Gimana? Ini untuk kopi hijau dan juga masker hijau ini dikemas seperti ini sudah berapa lama nih Mbak Sinta? Mulai tahun berapa? 2 tahun. Jadi dari kami memproduksi kopi hijau dan masker kopi karena langsung punya tampilan seperti ini ya. Karena sebelumnya juga untuk kemasan ini kan adalah tampilan pertama untuk menarik pelanggan ya Mas, untuk memilih produk kita. Nah jadi awalnya itu kita godok dulu kemasan itu gitu kan. Selain produksi juga kita perbaiki, juga kita fokus juga karena selain yang kita tahu, kita juga ternyata warna-warna itu juga mempengaruhi untuk si konsumen mau membeli produk kita, karena ada yang namanya psikologi warna. Jadi misalnya kita jualan produk untuk laki-laki, nah sebaiknya kita memilih kemasan warna-warna yang memang dari psikologi si laki-laki itu mau untuk membeli. Di antaranya warna-warna itu adalah warna-warna biru. Nah kalau saya sasaran saya adalah wanita kebanyakan, wanita atau orang yang sudah bukan remaja ya sasaran saya. Nah, jadi produk saya juga kopi hijau. Nah, warna-warna yang saya pilih juga warna-warna yang bisa mempengaruhi psikologi konsumen. Di antaranya warna hijau. Beda lagi dengan misalnya kalau kita produknya anak-anak, jadi warna-warna yang harus kita. Jadi ternyata kita juga harus memperhatikan psikologi warna untuk membuat satu kemasan gitu Mas. Jadi sebetulnya ada perhitungan sendiri ya. Iya. Ada timnya nggak sih Mbak Sinta untuk mendesain itu? Sebenarnya masih dibantu sama suami dan keluarga. Jadi untuk produksi, untuk pemasaran saya masih dibantu oleh keluarga dan suami. Oke. Jadi dikemas ini berarti setelah jadi langsung dikemas ya? Iya. Oke, 2000 nggak tahun yang lalu berarti ya? 2019. Ini produk bagus sebetulnya ya. Tapi langsung mendapatkan Ujian pandemi COVID ini jadi agak sedikit ya sebentar saja sebenarnya
survive. Contoh apa? Bukti kami survive itu ya dengan hadir di radio ini gitu. Baik, dan sudah Banjar ya. Itu kan masuk bulan Maret tapi belum ke Banjarnegara kan? Produk kan sudah jadi ini ya 2019. Sudah pandemi belum itu Mbak? Sudah belum ya? Belum. Jadi kita kan jadinya bisa awal-awal kita gencar sekali Mas. Alhamdulillah ini tapi pas waktu pandemi kelihatan banget perbedaannya. Tapi ya mau gimana lagi kita harus tetap survive, harus tetap semangat menghadapi semuanya. Oke, pemasaran seperti apa Mbak Sinta? Kalau saya melihatnya juga keren juga Mas. Jadi saya lihat tren produk saya itu yang banyak membutuhkan itu di daerah mana. Ternyata setelah saya selidiki trennya itu kebanyakan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Oh, alhamdulillah saya punya suami saya kan bisa juga di Kalimantan, jadi saya bisa seller di sana juga, bisa mengembangkan saya juga di sana. Terus juga alhamdulillah sebelum saya pulang saya juga kerjanya di Sumatera, jadi nggak susah untuk ngoling orang-orang sekitar Sumatera itu. Jadi dengan saya bacakan alhamdulillah ada testimoni yang positif, jadi di sana semakin sambil saya promosikan di sini juga. Terus juga dari TikTok, YouTube juga alhamdulillah sudah ada respon positif baliknya ke saya gitu. Kalau di Banjarnegara hanya ini ya Mbak kayaknya ya? Produk ini ya? Hijau. Ada juga di Temanggung. Tapi luar kota kan? Luar kota. Kalau di Banjarnegara kayaknya sih masih ya. Dan juga untuk masker kopi ini ya? Iya. Oke. Sebetulnya untuk 2 tahun ini dengan bagus sebetulnya ya? Iya. Sudah sedikit memenuhi harapan. Iya sudah. Iya. Penjualannya selama ini kayak di toko-toko itu ya? Online juga ya? Iya, katanya juga bisnis juga. Ibu ini? Iya. Ini mengenai apa namanya harapan Bu ini? Ke depan seperti apa Bu? Harapan untuk UKM. Iya, untuk produk ini. Oh iya. Untuk saat ini memang produk saya sudah banyak didapatkan di pasar-pasar tradisional di sekitar Banjarnegara. Terus untuk pemasaran untuk di luar kota juga bisa melalui Instagram kami di UKM Selaras atau juga di Facebook kami di Selaras. Iya. Nah, mungkin pemasarannya untuk di luar kota bisa menghubungi kami juga. Terus ke depannya kami juga ingin tidak hanya memproduksi ini saja, karena kami masih ada inovasi-inovasi lain yang belum sampai saat ini baru terpikirkan tapi belum action. Ini untuk rencana, rencana. Juga masih di seputar pengolahan tahu. Bisa masih nanti masih di situ ya. Nanti tinggal tunggu ke depannya nanti apa sih produk baru. Monggo yang masih penasaran silahkan tunggu bagi pemirsa Suara Banjarnegara yang mungkin penggemar tahu juga. Suatu saat kami akan memproduksi tahu tapi dalam bentuk lain lagi. Rasanya juga nanti. Rasanya beda lagi. Ibu ini kalau boleh ada bocoran dikit atau dalam 1 hari atau 1 bulan Ibu ini paling enggak yang menjadi konsumen masyarakat ini seperti apa Ibu? Memenuhi harapan tidak Ibu? Karena mengenai juga tenaga kerja juga cukup banyak ya 10 orang berarti mungkin untuk penjualan juga luas ini ya. Untuk saat ini produksi yang khususnya bestseller kami ini di keripik tahu sehari kami produksi dari bahan baku kedelai 1 kintal. Iya. Memang saat ini sudah menjangkau pasar Banjarnegara dan sekitarnya. Terus apalagi menjelang bulan puasa ini kami harap produksi semakin meningkat dan tidak hanya tahunya tapi keripik dan produksi lainnya. Produksi lain? Ada yang terus ini dulu ya. Baik. Oke. Mbak Sinta.
Ini kalau bicara mengenai pemasaran kan cukup luas juga ya. Iya. Itu bagaimana Mbak? Biasanya bisa dibocorkan sedikit Mbak? Hampir tiap hari atau mungkin 1 bulan paling nggak berapa gitu kan yang dipesan sama pelanggan? Oh iya. Jadi kan saya kan baru ya brandnya baru, terus juga memang kalau baru kan harus lebih ekstra ya pemasarannya karena banyak sekali orang-orang yang masih belum tahu tentang produk saya. Nah, setiap hari hampir saya isi konten-konten buat konten gitu Mas di media sosial gitu. Terus alhamdulillah responnya ya memang belum langsung menanjak itu, tetapi ada bedanya ketika saya membuat konten sama tidak gitu. Jadi berarti kan itu solusinya harus kalau kita produk baru harus kita sering-sering mengenalkan produk kita ke media sosial, terus dengan juga kita juga sering membuat konten bahwasanya saya juga ownernya juga saya pakai gitu. Jadi orang lain sebelum orang lain nyoba, saya juga sudah coba gitu. Biar merasakan juga kan nanti bisa diceritain gitu kan? Iya, biar efeknya seperti apa? Biar benar-benar jelas gitu. Jadi bukan hanya saya bawa-bawa tentang produk, tapi saya tidak menggunakan produknya. Sebelum jualkan ke orang lain, saya gunakan dulu. Lalu selama ini langsung turun tangan ketika saya ya? Iya. Langsung berarti ya? Saya dari dulu hilir. Untuk produk sendiri? Iya. Oke. Tanpa melibatkan yang lain gitu ya? Hanya keluarga. Masih keluarga. Iya. Produk juga di rumah ya? Iya di rumah. Baik. Alamatnya sekali lagi di mana Saya Sinta? Di Desa Bandungita, RT 5 RW 1. Baik. Kemudian nanti saya kesana ya? Iya. Ibu Ani ini juga nanti turun tangan sendiri Bu ya? Untuk bumbu-bumbunya atau seperti apa Ibu? Iya, kalau bumbu kami sudah siapkan. Iya, jadi memang sudah diracik. Yang diracik Ibu juga? Ada timnya juga yang diracik. Kira-kira mungkin ada yang khusus gitu. Ada timnya. Ya semua bumbu sudah kami racik sesuai dengan gramasi masing-masing takarannya seperti itu, masing-masing porsi sudah kami racik. Ya rasanya tetap stabil, tidak berubah-ubah. Dari Makan Selaras kami juga selain menyediakan dengan kemasan yang seperti ini, kemasan yang curah juga, kami juga melayani pesanan untuk souvenir ataupun oleh-oleh hajatan. Format besar ya Bu ya? Iya, baik itu cake, bakery maupun aneka keripiknya. Bapak itu masih banyak ya Bu ya? Dan banyak orang ya? Iya, pernah juga di UKM Selaras pernah mulai beberapa periode kemarin tempat kami dijadikan tempat PKL atau bakery bagi anak-anak SMK. Ini kebetulan kayaknya yang punyanya Mbak Sinta ini mungkin juga ya. Anak-anak kampus ini biasanya diadakan di situ ya. Kayaknya ya. Alamat sekali lagi mana untuk Ibu Ani? Iya. Untuk pemesanan bisa datang ke alamat kami di Desa Tapen, Kecamatan Manadadi, tepatnya di belakang Indomaret, Desa Tapen, RT 2, RT 1. Gampang dicari. Gampang dicari. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Ani masih gini. Ibu Ani Selaras ya, owner Selaras Chip dan juga bakery ya. Dan Mbak Sinta Memelinda ya, owner jual kopi hijau dan juga masker kopi. Semoga bisa terus berkembang ya. Mbak Sinta, Bu Ani, ada nyarinya nih, Bu Ani nih, depan itu ya. Semoga berkenan terus ya. Ini kayaknya Mbak Sinta kayaknya masih muda, pasti akan berkembang terus ini baru 2 tahun ya. Boleh terima kasih sekali lagi. Iya. Dan masih sekali lagi terima kasih. Semoga tidak bosan ya. Terus nanti ke depan bisa kembali ke sini dengan produk yang lain ya. Oke. Harapannya cukup 1 menit terakhir. Iya. Apa Pak? Mungkin bisa salam-salam. Salam-salam. Nama saya pendengar yang pernah dengar nama ini Selaras ini saya kebetulan hadir dan hari ini pada hari ini ya bisa sedikit
memberikan informasi tentang usaha. Semoga para pendengar juga nanti berminat untuk memesan produk kami. Nah, salam saya untuk semua mitra suara Banjarnegara, semoga sehat selalu, tetaplah berkarya, tetaplah berinovasi, ya semoga sehat, tetap semangat. Ya, buat teman-teman atau orang-orang yang di luar sana masih penasaran dengan jualan kopi hijau, silakan follow IG jualan kopi hijau atau kunjungi channel YouTube kami Kontak Mimpi. Di sana akan sedikit ada informasi tentang kopi hijau dan Masker Kopi. Dan juga jangan lupa follow Ruang UKM official ya, karena tanpa Ruang UKM kami tidak bisa berdiri. Terima kasih. Cukup, ini kapasitas cukup. Cukup. Baik, terima kasih Bu Eni dan juga Pak Sinta. Semoga terus maju ya. Tetap semangat di harapan seperti ini ya. Baik, selanjutnya terima kasih untuk kebersamaannya di sensasi 1 jam wakil bergengsi. Insyaallah ketemu lagi di bulan depan ya, di pekan terakhir setiap bulannya. Saya Bang Tudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.